lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kullu min rasulillahi qul tamiswan warfam minal bahri aw rashfam minad diyani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi supaya arwah awliya wa syuhada wa salihin wa la'immati mujtahidin wa ulama al-'amilin wa masyayikhin al-fiqh sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Syekh Muhammad Nawawi bin Amal Badani al-Jaya wa kullu hamdi ya Abdul Rahman Nawawi bin Ajinawi wa kullu lagi yang Ahmad bin Guru Ali wa kullu lagi yang Abdul Rahman bin Ahmad bin Guru Ali wa kullu lagi yang Muhammad bin Nusuf wa kullu lagi yang Mustafa Hadi bin Ajinawi wa kullu wa kullu supaya arwah walidina wa masyayikhina wa amilina wa barik alaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma jami'il qubur wal rawha wal rayhan wal fushat wal qudwan wal bisharat wal aman bi jiwarina wa bi rabbina innaka karimun mannan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubbi daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun, ini satu pasal fi syuruti sihhatis shaumi, di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena berhubung hampir kurang lebih 2 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, maka alangkah bagusnya bila mana kita sudah mempersiapkan bekal sedari ini untuk memasuki bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara kita mempelajari, mengkaji, menggali ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita di dalam menuntut ilmu ini senantiasa Allah Ta'ala berikan keridhaan, Allah berikan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu baik dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki sampai nanti penutupan pengajian, sebetulnya banyak sekali yang mesti dan harus dibahas dalam
materi terkait tentang puasa, ya, khususnya yang ada dalam kitab Safinatul Najah yang bapak-bapak pegang. Tapi karena terbatas waktu kita, maka Al-Fakir mengambil bagian-bagian yang sebetulnya semuanya penting, bukan penting ya, artinya bagian-bagian yang memang sering terjadi pada puasa kita, agar saat nanti di puasa kita, saat kita berpuasa itu, kita bisa menyikapinya dengan berlandaskan ilmu fikih, ilmu syariat. Sebetulnya semuanya penting, Pak. Gak ada dalam ilmu itu yang gak penting, gak ada. Semuanya penting. Tapi karena batas waktu kita yang kita punya, jadi hanya hal-hal yang mungkin terjadi pada puasa kita, yang biasanya terjadi pada puasa kita. Mungkin itu yang akan dibahas sampai nanti penutupan pengajian. Dan biasanya karena saat giliran saya itu 2 kitab, yaitu satu lagi kitab Ta'limul Muta'alim, berhubung pada malam hari ini ada giat yang tidak bisa saya tinggalkan juga, yaitu Zoom meeting di kampus rapat. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita ngaji satu kitab aja. Mudah-mudahan tapi meskipun begitu tidak mengurangi semangat kita di dalam mengkaji ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Safinatul Najah yang kita pegang, sebetulnya masuk pada bab puasa itu pasal yajibu shaumu Ramadan. Harusnya di situ tuh, kudunya dimulai di situ. Tapi karena ini berkaitan tentang kewajiban puasa Ramadan itu, sebab apa sih kita wajib puasa Ramadan? Di situ dibahas sebab 5. Itu panjang lebar dibahas, tapi kalau pada kenyataan di masyarakat kita di Indonesia ini, biasanya itu kita puasa Ramadan mengikuti keputusan dari pemerintah. Ya, apapun yang menjadi keputusan pemerintah itu kita ikuti saja. Rabbul Hakim yarfa'ul khilaf. Nah, keputusan dari seorang hakim, yakni dalam hal ini pemerintah, itu bisa mencabut segala perbedaan pendapat. Jadi nggak perlulah kita berdebat soal, oh ini duluan puasa Ramadannya, oh ini nggak usah, udah. Ya masing-masing aja. Adapun kita ikuti saja pemerintah kita. Ya, urusan nanti benar apa salah ntar di akhirat lah. Ya. Maka kita masuk pasal yang kedua di dalam bab puasa ini, yaitu fi syuruti sihhatis shaum, dalam menjelaskan tentang syarat-syarat keabsahan puasa. Baik puasanya itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Ini masuk dalam pembahasan syurutu sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Sebelum kita masuk ke matan kitab, redaksi yang ada dalam kitab Safinatul Najah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita mesti terlebih dahulu takrif ataupun definisi dari saum itu sendiri, dari puasa itu sendiri. Puasa itu kan kalau di bahasa Arabin kan saum ya. Saum namanya apa? Puasa. Saum itu lughatan secara bahasa mutlakul imsak, menahan apapun secara mutlak, apa aja yang ditahan. Pokoknya kalau udah nahan itu namanya saum. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saat mengkisahkan Sayyidatuna Maryam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima liyauma insiya." Kata Maryam tuh dalam Quran Allah ceritain, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sungguh aku bernadar kepada Ar-Rahman, yakni Allah, shauma, berpuasa. Jadi di situ Siti Maryam, Pak, itu beliau bernadar kepada Allah pengen saum, pengen puasa. Tapi apakah puasa di situ yang dinadarkan oleh Maryam puasa nahan makan, nahan minum? Oh enggak. Maka dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan, "Falan ukallima liyauma insiya." Hari ini aku gak bakal ngomong sama siapapun.
Jadi nadarnya Maryam tentang saum yakni berpuasa, artinya puasa di situ nahan ngomong, nahan ngobrol. Jadi nahan ngobrol, nahan bicara itu namanya juga saum, puasa. Cuman puasa menurut bahasa, bukan menurut syariat yang dimaksud dalam fikih di sini. Lo kagak makan bang? Kagak, lagi puasa gua. Rasanya tadi ngeliat lu ngerokok dah, mau ngopi. Puasa itu kan artinya menahan. Terus gua sekarang lagi nahan kentut ini, puasa namanya apa? Puasa. Cuman puasanya lughatan. Secara apa? Bahasa. Bukan yang dimaksud di dalam syariat. Adapun secara syariat, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar shadiq yakni subuh, ila ghurubis syams sampai terbenam matahari. Berarti dari subuh sampai kapan nahannya? Sampai maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita puasa itu nahan lapar, nahan aus, nahan yang batalin puasa kita dari beduk subuh nyampe maghrib. Kalau dulu di zaman awal-awal puasa itu disyariatkan, puasa itu Pak disyariatkan pada tahun puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dari hijrahnya Nabi tahun kedua bulan Sya'ban itu diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah wafat tahun halo beneran nih? Beneran? Coba saya tanya dah. Ini umatnya Nabi kan semua? Insya Allah. Kalau umatnya Nabi tahu dong tentang Nabinya. Ya, tahun berapa Rasulullah wafat? 571 ya. Ya, yang hijriahnya. Banyak. Ayo pokoknya dah. Banyak. Bulan Juni 600 berapa ya? Kita ngitung kalender hijriah aja Pak, itu lupa ingat. Padahal itu identitas kita sebagai muslim. Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan kalender Masehi, enggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Allah yang bilang diri dalam Al-Quran. Wala bitu fi kafihim talata mi'ati sinina wazdadu tis'a. Dalam Al-Kahfi Allah berfirman, mereka para ashabul kahfi tinggal di goa selama 300 tahun, wazdadu tis'a, tambah 9. Berarti berapa? 300 tambah 9 berapa? 309. Ngapa Allah nggak ngomong gini aja nih langsung nih? Mereka tinggal di goa selama 309 tahun. Ngapa pakai begini? 300 ditambah 9. Kok pakai ada ditambahnya? Ini menunjukkan ada dua kalender yang Allah Ta'ala gunakan di situ. 300 tahun itu maksudnya kalau Masehi. 300 kalau ditambah 9, 309 itu kalau Hijriah. Itu maksudnya mah. Jadi ada dua yang dipakai oleh kalender kita, Masehi dan Hijriah. Cuman meskipun itu kita nggak boleh kehilangan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad, yakni Hijriahnya juga mesti di apa nggak? Coba bulan pertama Hijriah apa? Muharram, terus Safar, terus Syawal, terus akhir, terus Jumadil Ula, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah 12 bulan kalender Hijriah. Kalau Rasulullah wafat tahun ya tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Kalau puasa Ramadan wajib tahun 2 Hijriah,
bulan Syaban, Nabi wafat Rabiul Awal tahun 11, berarti Nabi Muhammad puasa Ramadan berapa kali? 9. Kasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan. Nabi puasa cuma dapat 9 kali Ramadan. 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-nya sebelum nemuin Ramadan tahun 11 Nabi wafat. Berarti berapa kali Nabi dapat Ramadan? 9. Ada yang kata begini, lah banyak gua. Ada yang kata gitu. Coba nih bapak-bapak di sini yang tua-tua nih dapat berapa kali Ramadan? Banyak ya? Cuman begini-gini aja itu kita. Nabi biar kata 9 kali doang dapat Ramadan, tapi menjadikan beliau manusia yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka dari sini ada hikmah buat kita semua. Apa saudara? Ibadah mah jangan urus kuantitas, tapi kita urus kualitasnya. Nabi cuma puasa dapat 9 Ramadan kan dikit, namanya kuantitasnya cuma 9, tapi lihat kualitas ibadah puasanya Nabi. Kalau kita Ramadannya dapatnya banyak, lihat kualitas puasa kita bagaimana saudara. Ada orang tahajud 100 rakaat, ya 100 rakaat. Contoh doang, ya contoh doang. Jangan pakai begini dalam hati. Gila apa 100 rakaat? Gila apa 100 rakaat? Oh contoh doang sih apa sih? Saya juga nyontohin orang sini. Lagi modelan kayak kita mah bukannya belum, tapi orang bakal 100 rakaat. 2 aja susah banget, apalagi 100. Ada orang bayang 100 rakaat tahajud di malam, cuman kepengen ada maunya doang. Pengen apa? Pengen biar Allah lunasin utang-utangnya. Utangnya lunas, besok-besok ngorok lagi aja. Ada orang yang sembahyang tahajud tiap malam 2. Cuman dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Mau ada masalah gak ada masalah, bangun aja. Bagusan mana yang cepet sama yang 2? 2. Emang apa? Istiqomah. Kualitasnya apa? Kualitas ibadahnya istiqomah. Makanya Nabi katakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa idqalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling istiqomah, yang paling dawam meskipun dikit. Ngaji biar kata setengah jam doang, kalau istiqomah bagus gak? Bagus. Daripada ngaji 3 jam cuman besok dikerokin sama bini, minggu depannya lagi ya kan ya Allah ngaji absen mulu, ngaji doang kali ngaji lama, cuma besok-besok absen. Ntar ada Indonesia lawan Filipina, libur lagi saya ngajinya ya. Nggak istiqomah. Mending ngaji bentar tapi istiqomah. Mending sembahyang sunnahnya dikit tapi istiqomah kualitasnya. Maka Nabi hanya dapat 9 Ramadan, itu pun 8 Ramadan 29 hari, satunya 30 hari. Kan berarti makin dikit aja Nabi dapatnya. Kenapa emang? Sebab ini menjadi tasliyah, menjadi penghibur kepada umat, bahwasanya kalau dapat tanggal Ramadan 29 aja jangan khawatir. Emang apa? No, Nabi juga 29 kebanyakan gitu. Ya, ada nggak orangnya? Ya, 29 hari doang lagi Ramadan, gua mau pengennya 30. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang kebalikan. Kenapa kita nggak jawab ada? Karena bukan kita orangnya. Kalau kita mah, mudah-mudahan di pemerintah sidang isbat besok. Besok? 29. Besok Lebaran begitu. Masih ngumumin Ramadan 30 hari. Ya Allah, begitu ketupat lagi gua gitu. Ya memang kita mah orang begini. Tapi mudah-mudahan kalau kita ngaji, mudah-mudahan berubah kita semua. Orang itu Pak, bikin orang berubah itu lewat pengajian ini. Orang bakal berubah. Kalau lewat ceramah doang nggak bakal berubah. Berapa kali kita ikut ceramah dengerin khotib Jumat. Khutbah Jumat berapa kali? Seminggu sekali. Dari dulu kan sampai sekarang hidup begitu aja, nggak berubah. Berubahnya kebanyakan lewat ngaji. Ya, makanya ada beberapa guru yang kalau disuruh ceramah
Ya, lebih enak ngajar walaupun cuma satu orang karena kebermanfaatannya jelas. Walaupun memang ceramah juga manfaat juga, cuma tidak begitu banyak dirasa. Ada efek, ada pengaruh kepada jamaah, gitu ya. Dah, jadi Nabi itu puasa berapa kali? Ramadannya 9 kali. Dulu di awal-awal pertama Ramadan itu diwajibkan. Itu kalau mulai puasa nggak nunggu subuh. Bagaimana? Antara dua. Yang pertama kalau udah sembahyang isya. Kalau bapak udah sembahyang isya, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung udah mulai puasa. Walaupun sembahyang isyanya baru jam 8. Jam 8 sholat isya, puasa langsung. Kapan bukanya lagi? Tar maghrib hari depan. Nah, maghrib besok. Atau yang kedua, tidur. Tidur. Tidur nih jam 9, bangun jam 2 malam. Malam udah gak boleh lagi makan. Udah mulai puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib besok baru boleh makan. Ini dulu begitu Pak. Coba Bapak bisa bayangin gak? Kalau Ramadan sampai gini hari masih begitu. Kagak bakalan kita tidur malam, kagak bakalan bayang isya jam 8 jam 9. Tar 10 menit mau subuh gua baru bayang isya. Iya gak? Iya. Ada sahabat Nabi, saya lupa namanya itu. Ada sahabat Nabi, dia kerja pulang ke rumah udah lemes banget. Mau bukaan maghrib, gak ada makanan. Bininya keluar nyari makan Pak. Dia di rumah, dia istirahat sambil nungguin bininya tidur. Masuk adzan maghrib, dia dalam kondisi tidur. Bininya pulang, ya Allah laki gua belum bukaan, dia udah tidur dulu. Lah kan berarti kalau udah tidur tadi apa? Puasa. Bangun, puasa lagi. Udah sempet bukaan belum? Belum. Karena dulu begitu, udah dia bangun tidur, dia puasa lagi. Besok dia kerja, siang bolong, pingsan. Kedengeran di telinga Rasulullah SAW turun ayat Quran Al-Baqarah. Ayat berapa tuh saya lupa tuh. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Wa kulu washrabu, makan minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai subuh. Ya, sampai subuh baru di situ diubah. Sekarang berarti mulai puasanya kalau udah betul subuh. Kalau nggak ada sahabat yang pingsan tuh Pak, sampai gini hari tuh puasa masih begitu tuh. Kalau nggak ada sahabat yang pingsan. Makanya terkadang sebuah musibah itu ada hikmah di baliknya, bukan hanya untuk kita aja, tapi bisa jadi juga hikmahnya ada untuk orang lain. Seperti sahabat yang ngalamin musibah pingsan lagi puasa. Hikmahnya bukan buat dia doang, buat siapa saudara? Buat kita sebagai umat. Paham ya? Dan itu namanya pengertian puasa. Ini ngaji pada ngantuk kayaknya ini. Ada kopi gitu kan? Kopi dong, kopi. Oh, kopi. Rokok yuk kalau ada mau rokok. Ibadah itu saudara yang paling enak ngaji. Mengapa ibadah yang paling enak ngaji? Bak, ngaji bisa sambil ngopi. Ibadah mana sekarang yang sambari ngopi? Sembahyang ngopi, batal apa enggak? Batal. Puasa lagi, jelas puasa ngopi batal. Yang paling enak ibadah ngaji. Bab ngaji ambil bisa ngopi. Tidur bisa nggak ngaji? Bisa. Dapat pahala nggak? Pahala. Tidur aja dapat pahala. Coba dah. Ibadah mana ngaji yang paling enak kecuali ngaji udah pokoknya ada ngaji. Ngopi Pak. Ngerokok. Ini nungguin ada yang rokok aja saya ngerokok lagi. Dah, tahu baik. Dah, kita masuk ke redaksi sekarang matan. Syurutu sihatihi ay sihatis saumi arba'atu asya'a. Syarat sah puasa itu ada 4 perkara. Orang dulu bilangnya 4 ya, bukan 4, tapi 4 perkara. 6 menjadi 6 perkara. Rukun iman ada 6. Ada 4 perkara. Apa syarat sah maksudnya? Artinya begini Pak, tadi kan, bila mana 4 syarat ini kumpul pada diri seseorang,
yang sedang berpuasa, maka puasanya sah. Kalau empat ini kumpul pada diri orang yang berpuasa, maka puasa orang tersebut sah. Artinya sah, nggak perlu diulang, nggak perlu digodok. Apa yang keempat? Satu, Islamun, Islam. Pertama, mesti beragama Islam. Fala yasihu min kafirin asliyin wala murtadin. Maka nggak sah puasa dari orang kafir asli dan orang murtad. Ada dua hal yang beda di situ istilahnya, Pak. Bukan ada ya. Saya kebiasaan ceramah nih jadi babu-babu aja. Orang kafir itu ada dua. Ada kafir asli, ada murtad. Bukan begini, kafir asli berarti ada kafir palsu dong. Bukan. Kafir asli sama murtad. Entar perbedaan nyatanya pada syarat wajib puasa. Kalau di sini dia sama. Orang kafir asli itu orang yang belum pernah memeluk agama Islam sama sekali seumur hidup. Itu kafir asli namanya. Kalau murtad, orang kafir yang dulu pernah memeluk agama Islam, itu namanya orang murtad. Ini yang dua begini, kalau dia puasa, biar kata sebulan penuh Ramadan dia puasa, gak sah puasanya. Kita punya teman orang Kristen misalnya, kata dia begini, gue mau ikut puasa kayak lu ah. Dia pakai sahur juga lagi tuh, 3:30 bangun lagi tuh, Cina ya Kristen ya, pakai ikut sahur. Udah sahur, pakai nahan puasa, nahan makan, nahan minum kayak kita juga. Pakai ikut nyari takjil lagi sore-sore. Ya, ikut nyari takjil. Apa namanya tuh kalau kemarin? Warung takjil apa namanya gitu ya? Ya, dibuat bukanya pas lagi maghrib, azan maghrib dia. Yang begini biar kata sebulan penuh juga, Pak, nggak sah. Emang apa? Login dulu dong. Ngerti login nggak? Ngerti login nggak Ustaz? Masuk Islam dulu. Apa username dan passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ente sah puasanya. Paham betul? Dan yang kedua, ini yang hadir di sini Islam semua nih. Enggak, saya nanya mengapa sih nanya doang? Kali ada orang Kristen ngaji di sini nggak ada. Yang kedua, wa'aklun, syaratnya mesti berakal. Maka nggak sah kalau puasanya itu orang gila. Ada pertanyaan mungkin di benak kita nih dari bapak-bapak nih. Emang ada Ustaz orang gila puasa? Ada Pak. Orang gila yang gimana? Orang gila yang kadang-kadang gila, kadang-kadang waras. Kan ada orang yang kalau misalnya dia nggak minum obat, gilanya kambuh. Ada nggak? Ada. Ini ceritanya dia begitu, masuk waktu subuh mah masih waras, dia puasa. Jam 10 pagi tiba-tiba aing mau gitu. Aing mau ya udah gila tuh. Wah, nggak sah puasanya udah. Nggak sah puasanya. Paham Pak? Jelas ya? Nggak sah pula dari anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu kira-kira umur 7 tahun lah. Tamyiz, orang anak yang bisa makan minum sendiri, bisa nyebok sendiri, urusan pribadinya dia bisa untuk ngurusin, itu nama anak yang sudah tamyiz. Yang model begini kalau puasa sah. Tapi kalau yang belum tamyiz, anak kecil, maka puasanya tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin, suci dari seumpama darah haid. Maksudnya seumpama tuh di sini pakai kata min nahwi. Nahwi itu seumpama darah haid, maksudnya seumpama darah yang mengharamkan seorang untuk berpuasa, bukan cuma haid, yaitu nifas dan wiladah. Misalnya begini Pak, ada wadon mau menjelang maghrib, dia di depan TV pantengin TV aja. Biasanya kan kalau udah mau menjelang adzan maghrib itu ada bacaan saatnya menantikan adzan maghrib. Itu tanda-tanda yang lebih kuat lagi, iklan Marjan bermunculan.
Itu udah mulai tuh, udah mau menjelang azan maghrib. Ini ceritanya perempuan lagi nungguin adzan maghrib, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang keluar dari kemaluan depan. Ya kayaknya nih ada tamu gak diundang. Dia ngecek ke kamar mandi, ya oh bener aja ngeplek, keluar darah haid. Emang sebelumnya juga udah sembilangan aja, perutnya udah sakit aja. Haid ya emang udah jadwalnya tuh. Gak lama habis ngecek, Allahu Akbar, adzan maghrib. Itu kasar puasanya. Walaupun udah bentar lagi mau adzan maghrib, gak sah puasanya. Kata tuh perempuan, ngapa keluar sekarang sih? Orang tadi siang gue lagi nyari baju di Tenabang. Ya, lagi nyari baju ya. Jadi orang tadi siang apa? Ya, lagi nyari baju, lagi aus-ausnya. Sekarang baru keluar. Kan nanggung banget ya, batal udah. Gak sah puasanya. Kalau gak sah berarti kudu diulang gak? Ulang. Kapan diulangnya? Entar di luar bulan Ramadan. Jelas kan sampai ini, Pak? Yang ketiga, yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan bisawm, dan mengetahui secara yakin apa? Bahwa waktu yang digunakan berpuasa waktu yang layak menerima puasa. Emang ada Ustaz waktu yang gak layak menerima puasa? Ada 5 waktu yang diharamkan orang berpuasa di dalamnya. Kapan itu? Satu, yang pertama tanggal 1 Syawal. 1 Syawal tuh ngapain kita? Lebaran. 1 Syawal Pak, gak boleh puasa Pak, haram dan gak sah puasanya. Mau ngalang-ngalain Rasulullah itu, Rasul aja gak puasa sama 1 Syawal. Atau dia begini, puasa malam masih lagi enak-enaknya lagi, besok gua lebaran, gua mau puasa aja. Kagak boleh. Pakai lagu-laguan soleh amat lu gitu. Kagak boleh. Tanggal 1 Syawal orang boleh puasa. Kapan boleh puasa lagi? Tanggal 2 mah boleh. Kali ada yang mau puasa sunnah Syawal. Cuman kalau orang Betawi mah orang bakal ya. Bukan orang bakal, jarang ya, jarang. Emang apa jarang? Lebaran 2 minggu. Orang Betawi dia mah udah ketemunya di masjid. Orang Aceh kalau dia kagak nyabak ke rumahnya. Bener gak tuh? Pokoknya lebaran orang Betawi 500 rumah mah ada disampaikan sama dia. Mana aja ngider pokoknya 2 minggu. Sebetulnya aku mampu puasa nih walaupun ngider-ngider juga. Cuman yang bikin kagak kuatnya kan kalau tuan rumah itu nyodorin makanan kita orang makan, kemudian membuat sakit hati atau menyinggung perasaan tuan rumah, ini yang jadi masalah. Kalau tuan rumah gak tersinggung sih biarin. Tapi masalahnya kalau tuan rumah itu merasa tersinggung. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in Pak, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam bab walimah itu ada cabang masalah di situ. Beliau mengatakan bahwa sunnah bagi orang yang berpuasa sunnah. Ingat, puasanya puasa sunnah. Apa? Untuk batalin puasa sunnahnya karena nyenengin tuan rumah yang nyuguhin makanan. Misalnya disuruh makan, silakan makan Pak. Waduh maaf saya lagi puasa. Ya gua udah bikinin kolang kaling, kagak dimakan. Kan namanya nyinggung tuh. Terus bagaimana sikap kita? Batalin. Batalin. Ini pernah kejadian. Kenapa ini ulama mengatakan sunnah batalin? Karena berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunatnya, beliau katakan Rasul pernah diundang makan oleh seorang sahabat, ngajak satu laki-laki. Pas lagi mau makan, ini laki-laki ditawarin, ayo makan. Kata dia, inni shaim. Maaf ya Rasul, saya lagi puasa sunnah. Kata Nabi, apa jawaban Nabi? Aftir tummakti yauman makanah. Batalin, kodok tar lain waktu. Nabi kalau nyuruh batalin apakah maksiat? Nggak mungkin Nabi nyuruh maksiat. Ini kata ulama menunjukkan sunnah batalin bagi orang yang puasa sunnah. Karena apa? Khawatir nyinggung perasaan tuan rumah. Paham kan nih bahasanya? Dulu waktu saya masih di bangku SMP, SMA,
itu pernah melayani tamu almarhumlah Abuya Kiai Haji Abdul Rahman Nawawi dulu. Itu saat itu hari Kamis sore jam 5 ada tamu, saya disuruh bikin teh. Saya bikin sesuai dengan jumlah bilangan tamu. Saya taruh, Buya bilang begini Pak, ya Abdul Rahman Nawawi bilang begini, silakan bapak-bapak diminum tehnya. Ada satu Pak Haji sudah tua, dia bilang begini, mohon maaf Buya, saya lagi puasa sunnah Kamis. Ngomong keluar kiai tadi. Apa kata Buya? Batalin. Batalin. Lah Buya takut gini mau maghrib. Ente kalau lagi puasa kagak mau batalin, gak usah kemana-mana. Kalau lagi puasa sunnah gak usah kemana. Mana khawatir tuan rumah nyediain makanan kagak kemakan nyinggung, itu batalin puasanya. Paham nggak tuh? Tak kodok lain waktu begitu. Paham nggak tuh kira-kira saudara? Jelas ya? Kalau kita makan kira kalau gitu ya. Ya kalau lagi puasa, aduh ini gimana ya biar dapat sunnah batalin puasa? Bertamu aja. Tapi ini kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh. Ntar lagi ngodoin Ramadan main namu aja lagi dari suruh batalin lah kagak boleh. Kalau lagi kodor Ramadan mah hukumnya wajib. Paham nih Pak? Yang pertama 1 Syawal haram puasa. Yang kedua 10 Dzulhijjah haram puasa. Apa tuh 10 Dzulhijjah? Idul Adha, orang tasyrik. Idul Adha haram puasa. Yang ketiga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang keempat hari Syak, hari di mana manusia membicarakan hilal Ramadan. Ada yang bilang, oh gue udah ngeliat hilal semalam. Ada yang bilang, belum. Ini orang udah bicarain hilal Ramadan. Besok hari Syak. Karena ada orang yang udah ngeliat hilal Ramadan. Yang kelima yaitu puasa setengah akhir bulan Syakban 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu haram puasa. Cuman ada pengecualian kalau yang puasa setengah akhir bulan Syakban mah. Kecuali kalau dia mau kodok utang yang wajib. Misalnya dia masih punya utang kodok Ramadan Pak, gak keburu nih kalau seandainya sebelum nisfu selesai, udah terusin aja. Kalau kodok Ramadan mah gak apa-apa. Atau dia punya amalan yang menjadi kebiasaan dia, emang udah rutin kerjain puasa sunnah Senin Kemis, maka gak apa-apa kerjain walaupun setengah akhir bulan Syakban. Atau dia nyambung puasanya, tanggal 15 dia puasa, 16 boleh puasa walaupun udah setengah akhir karena menyambung. 17 dia puasa, 18 dia puasa, minggu kondangan, lalu libur dulu pada kondangan 3 biji lagi, libur tanggal 18. Nah 19-nya nggak bisa dipuasain lagi. Kenapa? Karena di situ udah putus. Paham kan nih pasal ini Pak? Jelas ya? Nah kalau 4 syarat tadi udah kumpul pada diri orang yang berpuasa, maka puasanya dianggap sah secara agama. Maksudnya sah, gak perlu dikodok. Jelas bapak-bapak sampai di sini? Jelas. Dan minggu depan 2 minggu lagi kita akan bahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Ini bagi orang yang pada pulang kampung nanti lebaran, ini dihimbau untuk hadir karena nanti ada pembahasan tentang orang yang pulang kampung katanya boleh gagal puasa, gak wajib puasa katanya mah. Akhirnya di perjalanan dia ngopi aja siang-siang di rest area dia ngopi. Emang benar itu begitu? Tar kita bahas pada syarat wajib puasa. Ada syarat-syaratnya tar ada syarat-syaratnya. Insya Allah 2 minggu lagi. Sengaja saya iklanin begini biar yang tar mau pulang kampung rada-rada berat kalau ninggalin pengajian. Gue mana lagi malas banget, tapi gue bahasan juga lagi masalah pulang kampung lagi. Mana besok gue pulang gue ngaji aja kalau jadi ngaji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna wa tub alaina tawbatan min kulli hawla wastur lana
ربي على